Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Raffi Rizky. Dan selamat datang di String D3 Sistem Informasi semester 4 untuk UAS. Karena kan kemarin kita ketemu di UTS. Dan kebetulan untuk UAS ini kita nge-record. Jadi akan ditayangkan di YouTube. Gitu. Oke, untuk materinya apa sih untuk string yang sekarang ini yang untuk UAS? Aku pengen ngenalin tentang IP versi 6. Kenapa? Karena mungkin aja nanti ketika UAS IP versi 6 ini digunain gitu. Karena kalau kita ngelihat dari materi itu di pertemuan 14 atau 13 kita udah mulai belajar IP versi 6 ini. Takutnya ntar di UAS nanti teman-teman disuruh buat gitu topologi jaringan tentang IP versi 6 ini gitu. Oke, kita lanjut ke pengenalan. Oke, ini adalah yang dibahas nanti untuk materi yang saya bawakan ini. Yang pertama adalah apa itu IP versi 6? Yang kedua, sejarah IP versi 6. Yang ketiga, perkembangan IP versi 6. Yang keempat, apa perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6. Yang kelima, bagaimana konfigurasi IP versi 6. Yang keenam, bagaimana routing dalam IP versi 6. Dan yang ketujuh, apa dampak penggunaan IP versi 6. Oke, yang pertama, apa sih IP versi 6 itu? Ini teman-teman harus tahu, IP versi 6 itu singkatan dari Internet Protocol versi 6. Dan eh, kalau misalkan IP versi 4 beda versinya aja gitu, sama aja namanya. Nah, ini versi 6 ini adalah versi terbaru dari protokol internet IP yang merupakan standar untuk pengalamatan dan routing data di jaringan komputer, termasuk internet. IP versi 6 ini dirancang untuk menggantikan IP versi 4 yang memiliki keterbatasan dalam jumlah alamat yang dapat diberikan. Oke, kita lanjut ke sejarah IP versi 6. Gimana sih bisa ada IP versi 6 ini? Ah, sejarahnya. Yang pertama, kita throwback dulu ke IP versi 4. IP versi 4 ini menggunakan alamat 32 bit. Kalau teman-teman ingat, di CIDR yang kita gunain di IP versi 6, IP versi 4 itu paling kecil itu 32 bit dan paling besar biasanya untuk kelas C itu 24. Nah, IP versi 4 ini menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Dengan pesatnya pertumbuhan perangkat yang terhubung ke internet, jumlah ini tidak akan cukup gitu untuk menjangkau satu global dunia ini. Oleh karena itu, adalah IP versi 6 ini dikembangkan dengan alamat 128 bit. Jadi CIDR yang teman-teman bisa gunain itu sampai 128, yang memungkinkan ketersediaan alamat sekitar 340 undersilion. Nah, lanjut lagi. Nah, ini perkembangan IP versi 4 jadi IP versi 6. Di tahun 1970-an itu ada pengembangan dan penerbitan IP versi 4 hingga IP versi 4 ini dikenal oleh kalangan masyarakat. Terus di era 1980-an, perkembangan fitur DNS IP versi 4 dan penggunaan yang meningkat secara global. Jadi di 1980-an ini IP versi 4 lagi booming-boomingnya nih. Lagi ramai banget pakai. Terus di era 90-an kesadaran eh, akan keterbatasan IP versi 4 ini. Jadi karena IP versi 4 ini maksimalnya yang bisa digunain itu 4,3 miliar, sementara ya kita tahu lah di dunia ini manusia akan terus bertambah dan bahkan bakal ada jaringan yang terus bertambah juga. Jadi eh, para orang-orang keren ini mulai memikirkan itu, wah ini nggak bisa nih kalau misalkan terus-terusan kayak gini. Mereka harus upgrade gitu.
harus bisa nambahin klien yang bisa digunain. Oleh karena itu, di era 91 sampai 98, perkembangan protokol IP versi 6 ini hingga penerbitan IP versi 6 agar dikenal masyarakat. Jadi, di tahun segini itu IP versi 6 udah mulai dikembangin dan sudah mulai resmi digunakan dan sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, di era 2000-an hingga saat ini, IP versi 6 mengalami perkembangan pesat hingga 30% penggunaan skala global. Jadi, 30% penggunaan di dunia ini itu menggunakan IP versi 6, 30%. Yang kalau kita tahu, eh, maaf kalau saya salah, manusia yang sekarang hidup untuk detik ini itu sekitaran sekitaran 18 billion, ingat saya. Oke, lanjut. Apa sih perbedaan IP versi 4 dan IP versi 6? Nah, ini dia perbedaannya. Kita bisa lihat dari fitur pertama, panjang alamat. Yang tadi saya udah jelasin, di IP versi 4, panjang alamat yang bisa kita gunakan cuma 32 bit. 32 bit. 32 bit itu kalau kalian ngelihat subnet, kalau kalian ingat subnetting, 255, 255, 255, itu kan ada 4 oktet ya. 4 oktet dikali 8, itu 32 bit. Berarti 8 dikali 4, 32. Oke. Nah, di IP versi 6 ini ada 128 bit. Jadi berapa panjang itu? Makanya digunainlah angka kalau di IP versi 6 ini. Bahkan di IP versi 4 untuk kelas A aja udah pakai angka gitu. Oke. Fitur yang kedua itu jumlah halamat. Jumlah halamat yang digunakan ini sekitar untuk versi 4 4,3 miliar dan IP versi 6 itu 340 undersilium. Lanjut ke fitur yang ketiga itu format alamat. Oke, untuk versi 4 ini eh ya ini udah kalian udah pada tahu kayaknya untuk alamat IP versi 4 ini rata-rata untuk kelas C itu 192, 198 titik sekian titik sekian. Nah, biasanya untuk kelas C ini oktet keempat ini host ya, eh, seperti yang udah saya jelasin di string UTS itu oktet keempat itu host untuk kelas C. Oke. Terus untuk IP versi 6 gimana? IP versi 6 kita pakai heksadesimal. Kalau kalian tahu heksadesimal itu adalah eh, angka. Jadi ada beberapa huruf yang kalau misalkan dikonvert itu jadi sebuah angka. Jadi ada konversi bilangan gitu. Konversi bilangan heksadesimal jadi biner. Kalau misalkan yang digunain di subnet itu menggunakan biner. Nah, itulah heksadesimal ini. Nah, contoh IP-nya ya ini 2001.2 0D B 8.2.2 1. Itu untuk IP versi 6 contohnya. Yang keempat, ada fitur header paket. Nah, IP versi 4 ini dia menggunakan header paket 20 hingga 60 byte variabel dan untuk IP versi 6 dia menggunakan 40 byte dan itu tetap. Untuk fitur yang kelima itu untuk konfigurasi alamat. IP versi 4 ini bisa menggunakan konfigurasi manual atau DHCP. Nah, untuk manual ini sama aja kayak statik ya. Jadi statik itu sama dengan manual gitu. Untuk IP versi 6 ini dia menggunakan SLAAC. Nah, ini mungkin kalian baru dengar nih. Terus di HCP-nya juga beda, teman. Dia pakai di HCP versi 6. Dan di mana itu konfigurasinya akan beda juga nanti. Terus yang keenam ada fitur keamanan. Nah, di IP versi 4 ini keamanannya opsional atau dia menggunakan IPsec. Nah, untuk IP versi 6 dia udah terintegrasi. Tuh. Nah, untuk fitur yang ketujuh itu dukungan multicasting atau
Anycast. Untuk IP versi 4-nya, multicast terbatas dan Anycast-nya juga sangat terbatas. Nah, untuk IP versi 6 ini, dia udah support untuk multicast dan anycast. Gitu, teman-teman. Nah, kenapa di IP versi 4 ini terbatas? Seperti yang udah saya jelasin di UTS kemarin, untuk IP versi 6 ini, eh, ada kelas yang digunain untuk pemerintah dan eh, untuk penyelidikan. Penyelidikan, iya penyelidikan, sorry. Nah, itu yang disebut multicast. Jadi, IP-IP tertentu yang benar-benar nggak bisa diakses gitu. Cuma mereka-mereka aja yang bisa mengakses gitu. Nah, untuk IP versi 6 ini, dia udah ngedukung banget nih untuk fitur ini. Dan saya juga kurang tahu untuk penggunaan kelasnya gimana nantinya. eh kita lanjut. Oke, konfigurasi dan routing IP versi 6. Nah, konfigurasi untuk versi 6 ini, yang tadi saya bilang SLAAC. SLAAC adalah Stateless Address Auto Configuration. Dan di ACP versi 6. Nah, untuk SLAAC ini adalah metode untuk konfigurasi alamat IP secara otomatis di IP versi 6 tanpa perlu server DHCP. Gitu. Jadi SLAC ini memungkinkan teman-teman bisa kayak pakai DHCP, tapi tanpa harus konfigurasi nih untuk DHCP-nya gitu. Karena kan kalau kalian lihat tadi IP-nya itu kan agak ribet ya untuk kelas untuk IP versi 6 ini. Jadi eh, dia disediain fitur SLAC ini gitu. Terus SLAC ini merupakan host yang mendeteksi jaringan IP versi 6 baru dan router mengirimkan RA yang berisi prefix. Nah, prefix ini bisa disebut juga IP yang akan digunakan nanti di dalam konfigurasinya. Nah, ini IP teman-teman. Ini IP versi 6 dan ini CIDR-nya. Lanjut host. Untuk host menggunakan prefix ini dapat dan menambahkan pengenalan antarmuka untuk membuat alamat kayak gini. Nah, ini alamat ini dibuat dari SLAC. Jadi nggak masukin manual teman-teman gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, konfigurasi DHCP versi 6. Nah, DHCP versi 6 ini adalah versi DHCP untuk IP versi 6 yang menyediakan konfigurasi alamat dan parameter jaringan secara terpusat melalui server DHCP. Sebenarnya sama konsepnya. Cuma ini untuk IP versi 6. Nah, di DHCP versi 6 ini, ketika host ingin menambahkan alamat versi 6, jadi eh, sama konfigurasi. Jadi kayak tinggal tinggal di switch aja ke DHCP. Ketika udah dikonfigurasi, dia akan muncul sendiri IP-nya gitu. Nah, yang kedua ada host mengirim pesan solicit. Yang ketiga ada server DHCP versi 6 merespon dengan advertise menawarkan alamat. Itu contohnya. Dan yang keempat, host mengirim request untuk alamat tersebut. Nah, jadi si host ini akan request nih, yang tadi saya bilang, ketika dia ke switch, ketika dia mau masukin IP, ada static dan ada DHCP. Dia akan nge-switch DHCP deh, itu ngirim request namanya. Dan kalau misalkan gagal, dia bakal, ya kalian sering lihat lah ya, API bayi set gitu kayak, itu emang ngeselin sih. Tapi emang itulah gunanya DHCP, konfigurasi DHCP ini. Ketika teman-teman salah konfigurasi DHCP, ya itu yang akan terjadi. Eh, dia akan muncul IP pakai gitu. Karena itu konfigurasinya ada yang error biasanya. Oke, yang terakhir ada server DHCP versi 6 ini merespon dengan reply, mengkonfirmasi alamat, dan memberikan informasi tambahan seperti DNS, server, dan waktu hidup alamat. Nah, yang selanjutnya ini manajemen routing untuk IP versi 6. Nah, yang pertama OSPF versi 3 atau Open Source Path First Version 3. Untuk penggunaannya digunakan dalam jaringan perusahaan besar atau jaringan kampus untuk routing internal.
Terus yang kedua ada EGP untuk versi 6 ini. Jadi EGRP-nya pun beda, teman-teman. Nah, ini biasanya digunain dalam skala menengah hingga besar yang membutuhkan routing yang efisien dan cepat. Selanjutnya ada BGP 4 atau Border Gateway Protocol version 4. Penggunaan ini biasanya digunain oleh ISP, ISP ya, Internet Service Providers, untuk routing antar jaringan besar atau antara ISP yang berbeda. Yang terakhir ada ISIS, sorry sorry. Ini adalah intermediate system to intermediate system. Nah, ini biasanya digunakan dalam jaringan penyedia layanan telekomunikasi dan ISP besar karena skalabilitas dan efisiensinya. Oke. Nah, ini dampak penggunaan IP versi 6. Karena adanya IP versi 6 ini, yang pertama, kapasitas alamat lebih besar. Jadi, IP versi 6 ini menyediakan alamat yang jauh lebih banyak gitu daripada IP versi 4. Yang kedua, ada keamanan terintegrasi. Nah, IP versi 6 ini memiliki keamanan seperti IPsec yang yang meningkatkan perlindungan data. Terus yang ketiga, efisiensi jaringan. Dalam header IP versi 6 ini yang sangat ya, yang sederhana meningkatkan penggunaan bandwidth dan performa. Terus yang keempat, transisi atau kompatibilitas. Adopsi IP versi 6 ini memerlukan transisi yang memerlukan investasi dan upaya untuk memastikan kompatibilitas. Terus yang kelima ada dukungan IoT. IP versi 6 ini mendukung pertumbuhan IoT dengan infrastruktur yang cukup. Terus yang ketujuh, inovasi layanan. IP versi 6 ini memungkinkan pengembangan layanan baru dan dengan fitur canggihnya. Gitu. Jadi ketika eh, ada sebuah layanan yang emang dia pengen nambahin fitur-fitur tertentu nih, ya dia bisa nih pakai IP versi 6 ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada mengatasi keterbatasan IP versi 4 yang tadi saya udah jelasin. Karena IP versi 4 ini cuma nampung 4,3 miliar. Nah, si IP versi 6 ini dia nampung jauh lebih banyak daripada IP versi 4. Terus yang terakhir, fleksibilitas jaringan. IP versi 6 memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar untuk perkembangan teknologi. Lanjut. Sorry. Oke, yang selanjutnya ada exercise nih. Jadi saya akan ini udah saya buat sebenarnya. Cuma saya akan ngejelasin ulang gimana konfigurasinya. Jadi saya dapat tugas kemarin dari dosen. Buatlah topologi jaringan IP versi 4 dan IP versi 6 dengan ketentuan DHCP dan DHCP versi 6 dapat digunakan. Jadi kalian tahu nih perbedaan DHCP dan DHCP versi 6 ini gimana sih konfigurasinya. Jadi kayak kalian terapin langsung gitu. Terus yang kedua, DNS server A record dan AAA record triple eh 4A record, sorry, dapat digunakan. Jadi untuk A record ini itu untuk versi 4, yang AAAA record ini untuk versi 6. Terus terdapat 5 klien kabel dan 5 klien wireless. Yang terakhir semua jaringan dapat terhubung sesuai IP versinya. Jadi untuk IP versi 4 topologinya satu, untuk IP versi 6 topologinya satu juga. Jadi ini beda jaringan, cuma biar kalian ngerti, kalian buat di satu project yang sama gitu. Oke, saya akan geser ke Cisco Packet Tracer. Oke, sebentar. Oke, nah ini ini untuk versi 4, yang ini untuk versi 6. Gimana sih? Padahal ini sama nih kalau kita lihat teman-teman. Tapi ketika kalian konfigurasi itu bakal beda karena kalian menggunakan IP yang berbeda. Kita mulai dari versi 4 dulu.
Nah, ini salah satu apa ya? Mungkin masukan dari saya ketika kalian membuat topologi jaringan. Yang pertama kalian buat itu eh, kalian susun dulu nih semua komponennya kalian susun. Nggak usah mikirin IP dulu, susun semua kabel yang disambung-sambungin. Nah, yang kedua baru kalian terapin IP-nya. Kalian harus nentuin nih IP PC sekian tuh berapa, terus eh, port sekian nih IP-nya berapa kayak gitu-gitu. Baru tuh kalian bisa konfigurasi. Jangan jangan mikirin konfigurasinya dulu. Jadi tentuin dulu IP-nya berapa. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Ketika kalian buat topologi seperti ini, yang pertama kalian lakuin itu ya tadi sambung-sambungin semua untuk IPPC nggak usah dimasukin dulu karena kita akan DHCP. Jadi nggak usah manual gitu teman-teman. Terus selanjutnya kalian ke server. Ini server versi 4 ya teman-teman. Yang pertama kalian lakuin adalah kalian masuk ke fast Ethernet 0. Ini untuk eh, nentuin IP berapa yang digunain server. Nah, di sini server saya menggunakan statik. Kenapa statik? Karena eh, si server ini nggak punya layanan DHCP, bukan nggak punya layanan. Dia nggak dapat layanan DHCP gitu, teman-teman. Dia jadi IP dia statik gitu. Nah, saya menggunakan IP servernya 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.240. Dan jangan lupa port statusnya di on karena biasanya biasanya kalian merah nih di sini nih. Kenapa merah? Bingung kan? Padahal portnya belum on. Gitu. Ini juga ini juga salah satu masukan dari saya. Mungkin ini mungkin di server nggak ada sih. Tapi ketika kalian ke konfigurasi si router, kalian kan biasanya dari CLI ya. Nah, padahal beberapa konfigurasi router itu bisa langsung dari config gitu teman-teman. Jadi nggak usah ribet-ribet ke CLI. Coba aja saya terapin nih kali ya. Ini sedikit melenceng, cuma mungkin akan pakai sih untuk teman-teman. Oke, nah biasanya kalian kalau misalkan di sini langsung ke CLI nih, karena dari dosen ya dosen ngasih tahunya CLI gitu kan. Gimana cara konfigurasi di CLI gini 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 gini. Padahal emang bisa di sini gitu tuh. Untuk RIP kalian bisa masukin di sini, bisa nambahin network segala macam di sini semua. Statik bisa di sini juga. Terus apalagi? eh tapi ini nggak semuanya ada ya teman-teman ya. Biasanya untuk konfigurasi-konfigurasi yang agak ribet kayak IP pool kayak gitu-gitu itu langsung dari CLI emang itu teman-teman. Jadi nggak jangan terpatok di CLI dulu. Oh pusing nih bikin CLI-nya gitu. Nggak sih nggak gitu banget. Oke lanjut. Eh, s- setelah setelah kalian udah masukin IP dan subnet mask, lanjut ke service. Kedua yang kalian lakuin eh, masuk ke DHCP. Nah di sini kalian tentuin nih DHCP-nya. Untuk default gateway ini IP versi 4 ya. Jadi sama aja ya sebelum yang kalian pelajarin di ke kampus sebelumnya gitu. Ya biasa lah. Untuk default gateway-nya kalian masukin dan server kalian masukin. Nah ini biasanya menggunakan IP servernya sendiri gitu. Karena biar nggak ribet gitu. Kalau misalkan kalian mau beda juga bisa sih. Cuma kayaknya lebih baik untuk gateway-nya itu pakai IP server biar mudah diingat gitu. Nah DNS servernya juga pakai IP server juga kalau bisa. Nah ini untuk start IP-nya ya sama aja. Mulai dari satu. Kenapa mulai dari satu? Karena satu udah digunain sama si server. Nah, ketika kalian DHCP nanti, yang di, yang digunain PC itu, yang pertama itu biasanya 1.2. Jadi dia ngurut gitu. Nah, selanjutnya kalian masukin subnet mask kayak biasa lah. Cuma ini karena saya menggunakan si IDR 28 slash 28, jadi saya menggunakan IP oktet keempatnya, IP sorry, subnet mask oktet keempatnya itu 240. Dengan usernya yang bisa diakses itu 14. Nah, kalau kalian lihat di sini, user yang kita gunain ini 10, 5 wireless, 5 kabel gitu.
Setelah kalian udah masukin, kalian save. Nah, ini biasanya ini juga masukan sedikit ya untuk teman-teman. Biasanya untuk server pool ini nggak bisa dihapus teman-teman. Kalian kan biasanya di add ya. Di add itu nambahin baru, kalian nambahin server pool baru. Bukan server pool, sorry. Pool name-nya biasa kalian nambahin baru gitu kan. Dan biasanya kalau kayak gitu, ini yang bikin terjadi apipanya. Karena kalian nambahin baru di bawah gitu. Bukan ngerubah yang server pool ini. Saya kurang tahu kenapa server pool ini nggak bisa dihapus. Tapi yang jelas, biar aman, kalian rubah yang server pool aja. Jadi nggak usah nambahin pool name baru lagi gitu. Dengan cara ya kalian ganti-ganti terus di save bukan add, oke? Dan jangan lupa terakhir DHCP-nya di on. Kalau DHCP-nya nggak di on, dia nggak akan dia sama bakal apipa juga muncul gitu. Terus setelah kalian udah konfigurasi di DHCP, kalian geser lagi ke DNS. Nah, di DNS ini kalian masukin lah di sini. Di sini domainnya yang kalian mau masukin apa nih nanti ketika ngatur web servernya gitu. Nah, ini saya gunain apu.com dengan addressnya ini IP dari server itu. Jadi saya gunain 192.168.1.1 dengan tipenya A-record. Kenapa A-record? Kan ini IP versi 4. Oke. Setelah itu di add. Kenapa di add? Tadi kan save ya. Nah, karena kalau DNS ini biasanya emang udah kosong teman-teman. Jadi nggak ada dia. Nggak ada defaultnya. Kalian namain sendiri gitu. Dan terakhir, jangan lupa DNS service-nya di on. Lanjut, eh kalau misalkan kalian udah ngatur di sini segala macam, terus kalian pengen iseng nih, ketika kalian masukin domain kalian, kok tampilannya gitu-gitu aja ya? Terus kok pakai tracer sekian sekian sekian. Nah, kalian bisa ngerubah di sini nih. Kalian kan udah belajar nih web nih di semester 3. Ya kalian ngerti lah untuk ganti-ganti HTML biasa dasar banget gitu. Salah. Itu untuk iseng aja sih sebenarnya. Biar asik gitu. Oke, server kelar, close. Masuk dulu nih, bebas nih ke PC yang berapa aja. Tapi sebelum masuk, jangan lupa untuk akses point biasanya itu ada konfigurasinya lagi. Nah, di akses point kalian biasanya ketika nambahin langsung ke port 1. Nah, SSID jangan lupa. SSID itu untuk nama WiFi-nya apa nih? Access point itu sama dengan WiFi teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu ya, ini WiFi sebenarnya. Nah, ini saya namanya APUNet dan jangan lupa port statusnya on. Kalian setiap setiap konfigurasi sesuatu dilihat lagi port status biasanya itu off gitu, diaktifin dulu tuh teman-teman. Terus saya menggunakan authenticationnya WPA2 PSK dan di sini passwordnya 123456788. Oke. Akses point selesai, lanjut ke PC yang pertama kalian konfigurasi. Nah, untuk wireless jangan lupa biasanya kalian ke physical karena ini defaultnya dia pakai kabelan. Kalian rubah dulu nih teman-teman. Kalian matiin. Biasanya saya atur ulang kali ya. Nah, biasanya kayak gini nih. Biasanya kayak gini nih. Ketika kalian buka nanti, ini posisi hidup. Kalian matiin dulu, cabut. Ini ini dicabut aja. Terus masukin yang paling atas nih, VPN. Atau mungkin dari sini bisa. Nah, ini udah pakai apa ya? Untuk wirelessnya. Jadi dia bisa bisa ngedeteksi jaringan si access point ini nanti. Udah nyalain, terus kalian masuk ke, nah ini juga tambahan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ngatur wireless, biasanya kan kalian dari PC wireless ya. Nah, di sini biasanya untuk versi Cisco yang rendah, kalian bakal error dan file kalian hilang. Mungkin dari kalian ini ada yang pernah ngerasain ya, ketika ketika masuk ke fitur
PC wireless ini, das, tiba-tiba close nih Cisco pakai tracernya. Yaitu karena beberapa versi Cisco ada yang belum support ini. Bukan belum support ya, mungkin belum dikembangin teman-teman. Nah, karena saya pakai versi 8.2, jadi ini udah termasuk versi yang baru gitu dan udah support untuk PC wireless ini. Nah, ketika kalian nyalain ke connect, itu langsung ke detect nih api unet. Ya kalian masukin aja nih connect. Passwordnya yang tadi kita buat 123456778 connect. Tungguin aja udah. Nanti kalau misalkan udah, eh, dia bakal muncul garis-garis kayak gini juga ke sini. Oke. Nah, sedikit info lagi. Kalau misalkan nggak muncul kayak gini, sering juga nih kejadian nih kayak gini. Karena kan Cisco ini banyak lah, lumayan banyak lah bugnya dia ya. Kalian bisa ngatur di sini. Nah, ini untuk Cisco versi rendah, kalian bisa ngatur wirelessnya di sini teman-teman. Jadi nggak apa ya, nggak perlu update Cisco dulu untuk kerjain satu tugas gitu. Agak ribet kan ya. Kalian bisa ngatur di sini, langsung aja masukin SSID-nya tadi apa sih? APUNet. Masukin aja APUNet sini. Nah, terus authentication tadi kalian pakai apa? WPA2 PSK. Masukin WPA2 PSK. Masukin passwordnya. Port status on. Udah, kalian X aja, kalian buka lagi dan biasanya eh, dia akan connect sendiri gitu teman-teman. Nah, mungkin saya kurang tahu ya ini agak lama. Kenapa? Kurang tahu juga. Dan ini biasanya connect sendiri kok teman-teman. Terus kalau misalkan udah connect, nah ini udah connect ya, cuma agak lama mungkin. Ini udah connect kalau misalkan udah muncul garis-garis kayak gini. Terus kalian ke IP configuration. Nah ini IP versi 4, ingat. Biasanya pertama kalian gua bakal static kayak gini nih. Untuk dapat DHCP-nya gimana? Kalian switch aja ke sini. Dia bakal request. Nah ini request nih. Nah DHCP request successful ya. Karena kalau misalkan kayak gini, berarti konfigurasi DHCP-nya udah benar. Kalau misalkan muncul APIPA di sini, nah itu konfigurasinya ada yang bermasalah. Yang tadi saya bilang untuk server name, full name-nya biasanya kalian nambahin baru tuh. Seharusnya diganti aja di save biasa gitu teman-teman. Nah ini saya dapat IP-nya 1.6 gitu. Dan untuk yang lain tuh sama semua sih. Di sini juga sama kok. Untuk yang kabel sama juga kayak gitu. Cuma bedanya kabel nggak ada access point jadi langsung aja gitu. Langsung ke sini, langsung ke desktop, langsung ke IP configuration. Kalian bakal kayak gini di awal terus pindahin aja ke DHCP. Request successful gitu. Udah nih, kalau misalkan udah, langsung aja tes web server. Kalian kan udah buat tadi kan. Kalau saya udah buat tadi IPnet ya. Sorry, apu.com. Terus pas. Oke, dan buka. Nah, muncul lah. Nah, kenapa nih tampilannya beda? Karena yang tadi saya lakuin di server, pas di HTML, saya udah ngerubah teman-teman. Untuk defaultnya nggak kayak gini sebenarnya. Berbeda. Saya rubah. Saya nambahin CSS juga tuh. Nambahin style juga di sini. Jadi udah beda. Oke. Eh, itu untuk yang IP versi 4. Lanjut ke IP versi 6. Nah, di sini kalian nemuin bedanya nih. Apa sih bedanya IP versi 6 ini ketika konfigurasi? Nah, tadi saya ngelakuin ketika di server yang pertama itu eh, konfigurasi IP server dulu. Nah, untuk IP versi 4 tuh biasanya di sini nih konfigurasinya. Untuk IP versi 6, kalian konfigurasinya di bawahnya nih. Dia ada IP versi 6 configuration. Ke bawah, ya ada automatic atau static. Nah, automatic ini sama aja kayak DHCP ya teman-teman ya. Nah, terus kalian masukin lah di sini untuk di addressnya IP-nya berapa sih? Nah, bedanya kalian bakal ngeliat beda di sini. Untuk versi 4 dia punya subnet mask. Tapi untuk IP versi 6 itu subnet masknya nggak ada teman-teman. Gimana cara nentuin si IDR-nya kalau misalkan subnet masknya nggak ada? Nah, enaknya IP versi 6 ini kalian tinggal rubah aja di sini si IDR-nya berapa.
Kalian butuh berapa shadernya? Kalau saya butuh di 64. Sebenarnya ini bebas aja ya. Saya gunain 64 gitu. Udah nih, selesai. Jangan lupa portnya on. Oke, lanjut ke service. Nah, di service kalian udah nggak di sini lagi untuk versi 6-nya. Udah nggak konfigurasi di sini teman-teman, tapi di sini di ACP versi 6. Nah, beda kan tampilannya kan. Di sini jangan lupa servisnya di on dulu, terus kalian masukin DNS servernya. Nah, ini DNS server eh, ketika IP ini ditembak di PC, di web PC gitu. Kalian buka web di PC terus kalian tembak IP ini. Nah, ini bakal muncul kayak tadi juga tuh. Berarti kan web servernya udah connect tapi pakai IP, bukan pakai domain. Nah, saya nambahin lagi domain di sini api.site. Jadi untuk versi 6 ini saya nambahinnya bukan .com ya. Jadi pakai site. Sebenarnya bisa juga pakai .com, cuma berbeda aja ya. Oke, kalau misalkan udah di sini create pool, kalian create aja. Kalian dapat prefix di sini. Dapat prefix tuh. Ini untuk IP-nya sekian, untuk CIDR-nya sekian, gitu-gitu. Nah, oke. Kalau misalkan udah nih selesai nih di DHCP versi 6 ini. Lanjut ke eh DNS. Nah, di DNS ini kalian bakal beda nih konfigurasinya. Kalau misalkan IP versi 6, kalian pakai A-record kan. Coba kalau misalkan kita masukin IP ini. Nah, ini kalau misalkan kalian masukin A-record, dia nggak akan bisa teman-teman. Nggak akan kedetek gitu. Jadi masukin untuk versi 6 ini yang AAAAA record. Oke. Dan jangan lupa domainnya api.site atau bisa diganti juga sesuai selera teman-teman ya. Terus untuk DNS-nya jangan lupa di on. Udah untuk konfigurasi di DNS gitu aja. Lanjut, kalau misalkan kalian mau kelihatan keren, kalian rubah aja di sini. Ya ini sama ya, sama yang tadi saya rubah, cuma saya ganti ini aja, IP versi 6. Tadi kan IP versi 4. Kalau udah tinggal di X. Terus ya untuk akses point sama kayak tadi konfigurasinya. Lanjut ke eh, konfigurasi IP-nya. Nah, untuk IP versi 6 ini konfigurasinya udah nggak di atas lagi nih. Ini untuk versi 4 teman-teman. Kalian konfigurasi di bawah. Nah, ketika kalian awal ngebuka, untuk versi 6 ini keren ya ketika kalian udah ngatur di ACP versi 6-nya, ketika dibuka itu bakal langsung otomatis teman-teman. Dia bakal langsung ketika ada di ACP baru, dia bakal auto connect gitu. Nggak harus kalian switch-switch lagi. Tapi kalau misalnya kalian pengen mastiin dia udah connect apa belum ya boleh lah di ke static dulu terus ke automatic. Nah, request successful dapat nih, udah bener belum, lihat dulu tuh DNS servernya udah bener belum. Kenapa default gateway nggak ada ya, karena ini bukan versi 4 teman-teman. Tuh udah kelar. Yang lain PC lain sama kayak gitu juga. Terus tinggal tes deh web servernya bisa nggak nih DNS-nya. Nah, oke, tadi saya masukin DNS-nya api.site karena ini API versi 6 baru. Dan buka website udah muncul kan. Nah terus gimana kalau misalkan nembak IP server, bisa nggak sih nembak IP servernya, buka juga nggak sih? Bisa lah teman-teman, kita coba aja langsung ya. Kita ambil IP-nya di sini untuk IP versi 6-nya, terus buka lagi API website, kita hapus, ganti nih sama IP dari eh servernya, kita tembak lagi, masuk gak? Nah masuk nih teman-teman, udah masuk. Oke, kalau udah kayak gini udah connect berarti. Kalian udah berhasil connectin. Nah, jangan lupa ketika kalian mengumpulin tugas,
Kalau bisa ditulisin tentang topologi kalian nih. Apa yang kalian gunain konfigurasinya, CDR-nya berapa, IP servernya berapa, DNS-nya apa, kalian tulis di sini. Karena itu mungkin bisa jadi nilai plus buat dosen ya. Ketika dosen ngebuka, oh Kak, dosen udah tahu nih, langsung langsung kelihatan, oh dia pakai IP sekian, DNS-nya ini, kayak gitu teman-teman. Jadi topologi kalian juga bakal lebih rapi lah dan enak dilihatnya gitu. Nah, udah. Kita udah berhasil bikin dua topologi jaringan IP versi 6 dan IP versi 4. Untuk perbedaannya di situ aja tadi sih yang sudah saya jelasin. Kalau gitu, kita lanjut ke PPT. Lanjut. Nah, eh, untuk materi yang saya bawain untuk IP versi 6 sekian. Dan selanjutnya saya akan jawab dari teman-teman yang udah ngisi dari Giver. Oke, saya akan jawab nih. Ada dua yang nanya. Yang pertama, jelaskan konfigurasi IP. Oke, sebelum saya jelasin, saya bakal kenalin dulu nih. RIP itu apa sih? Routing Information Protocol adalah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan untuk membantu router berbagai informasi tentang topologi jaringan dan rute terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. RIP menggunakan algoritma Distance Vector Routing yang berarti bahwa sebentar teman-teman pada pesawat, sorry. Sorry. Oke, lanjut. RIP menggunakan algoritma Distance Vector Routing yang berarti bahwa router mengirimkan seluruh tabel routing mereka ke router tetangga pada interval reguler. Nah, itu untuk pengertian RIP-nya. Lanjut, kenapa sih harus pakai RIP? Padahal kan bisa ya langsung ya, tanpa RIP gitu. Nah, ada nih beberapa poin keunggulannya RIP ini, teman-teman. Ketika kalian menggunakan dynamic routing, yang pertama, kemudahan konfigurasi dan pengelolaan. RIP sangat mudah dikonfigurasi dan dikelola, menjadikannya pilihan ideal untuk jaringan kecil hingga menengah dengan topologi sederhana. Jadi biasanya RIP ini digunain topologi-topologi kecil, teman-teman. Terus yang kedua, pengelolaan tabel routing dinamis. RIP secara otomatis memperbarui tabel routing melalui pengiriman berkala informasi routing ke router tetangga, memastikan informasi routing selalu up to date tanpa intervensi manual. Lanjut, interoperabilitas dan kompatibilitas. Sebagai protokol routing standar yang didukung oleh berbagai vendor perangkat jaringan, RIP mematikan eh RIP memastikan interoperabilitas yang baik antara perangkat dan berbagai vektor dan berbagai vendor dalam suatu jaringan. Nah, sekarang konfigurasinya balik lagi ke pertanyaan nih. Gimana sih konfigurasinya? Jadi saya udah jelasin nih penjelasan routing dan kenapa diperlukan routing. Sekarang saya jelasin gimana konfigurasi untuk routing RIP. Saya, nah kebetulan, sorry sorry sorry, bukan ini. Kebetulan eh, saya dapat materi tentang routing ini dari dosen. Nah, untuk RIP ini biasanya digunakan di dynamic routing ya. Nah, kalian sama nih konfigurasi di awal, sama ketika ketika bikin dynamic routing sama konfigurasinya, masukin IP. Nah, di sini ada RIP. Oke, ketika kalian udah masukin udah masukin nih, eh nah di kabel kabel 0 sama 00 sama 01, sorry sorry, 00 dan 10 kalian konfigurasi lagi, diketik di sini dua. Terus untuk di sini router satu sama
Cuma karena di terhubungnya tiga, jadi kiri, kanan, dan bawah. Kalian di sini masukinnya tiga juga, IP address dan subnet masknya tiga. Kalian bikin tiga kayak gini. Dan lupa nih, pas Ethernetnya diliatin, pas Ethernet berapa sih gitu. Nah, kalau di sini kan tadi kan pakai satu slash nol, terus nol slash nol. Di sini FA-nya nol slash nol dan satu slash nol. Ketika kalian router satu, kalian masukinnya tiga, satu slash nol, enam slash nol, dan nol slash nol. Dan jangan lupa IP-nya dan subnet masknya berapa tadi. Kalian masukin aja kayak gini juga sama. Terus eh kalian bikin RIP-nya. Nah, di sini dijelasin konfigurasi RIP dynamic routing pada router 0. Network yang diinput dalam routing RIP pada router 0 adalah network yang terhubung dengan router 0 yang terhubung, oke? Saya bold, yang terhubung dengan router 0, yaitu network 11.0 dan 10.10.10.10.0. Untuk mengaktifkan RIP routing yaitu dengan perintah router RIP. Kalian lihat dulu nih yang saya buat tadi yang terhubung, oke? Router 0 yang terhubung dengan router 0 yang yang terhubung dengan router 0 nih apa sih? Nah, router 0 ini tuh terhubung kanan dan bawah ya. Nah, kalian lihat nih, lihat IP-nya. 0 10 10 10 10 1 dan 192.168.11.1. Nah, kenapa di sini pakainya 0? Karena yang ditembak adalah networknya, teman-teman. Kalau ini kan titik satu ini adalah hostnya. Oke, kalau kalian ingat di IP itu ada host, ada network. Kalau network itu pasti belakangnya nol. Oke, jadi yang ditembak di sini adalah networknya, jangan lupa. Jadi 11 nol dan 10 10 10 nol. Oke, saya masuk ke router RIP. Nah, setelah itu kalian lihat di sini router RIP masukin versi berapa? Biasanya RIP untuk sekarang itu pakai version 2, teman-teman. Lanjut, masukin networknya yang tadi saya bilang 192.168.11.0 dan 10.10.10.0. Jangan satu ya, 0. Karena yang kalian butuhin adalah networknya. Exit. Setelah itu, udah deh. Eh, Kalian lakuin hal yang sama di router lainnya. Kayak gitu juga. Sama nih, kayak gini. Jadi kan di 0, router 0 ya. Kalian bikin di router satu kayak gitu juga, RIP gitu juga. Router 2 RIP gitu juga. Sama. Setelah itu kalian tes ping gitu. Kalau misalkan dapat reply berarti connect. Jangan lupa lihat TTL. Kadang eh, dapat reply tapi TTL-nya nggak keluar. Itu connect tapi di luar jaringan gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya connect, tapi kalian nggak ada akses buat ke sana gitu. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Oke, konfigurasi RIP. Yang kedua, ada yang nanya, VLAN doang nih. Saya nggak tahu ya, ini maksudnya dia nggak ngerti bagian VLAN tuh di mananya, saya nggak ngerti. Jadi saya jelasin VLAN secara eh, apa keseluruhan lah ya. Tapi secara singkat aja ya. VLAN adalah Local Area Network. Teknologi jaringan yang memungkinkan pengelompokan, sorry, oke, VLAN Virtual Local Area Network adalah teknologi jaringan yang memungkinkan pengelompokan perangkat jaringan yang secara fisik berada di segmen jaringan yang berbeda ke dalam satu segmen jaringan logis yang sama. VLAN dapat meningkatkan fleksibilitas dan keamanan jaringan dengan memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi departemen atau tim. Oke, lanjut. Nah, balik lagi nih. Kenapa diperluin VLAN sih? Yang pertama, keamanan. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong ketika kalian bikin jaringan di suatu perusahaan, eh, kalian bikin yang nggak aman.
Apa gunanya? Di sinilah kalian gunain VLAN. Memisahkan segmen jaringan untuk meningkatkan isolasi atau kontrol akses gitu. Jadi yang bisa diakses ya satu VLAN itu aja gitu kan. Yang kedua, kinerja mengurangi broadcast domain untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Yang ketiga, manajemen memudahkan pengelompokan dan pengaturan perangkat tanpa perubahan fisik. Oke, lanjut. Eh saya bakal ngejelasin tentang VLAN. Nah, kebetulan di UTS kemarin saya dapat tugas untuk buat VLAN. Kalau kalian lihat di sini, saya bikin jaringan untuk router Evika, yang dimana ada server juga, servernya di lantai satu. Nah, seharusnya untuk vilanya itu dibagi per lantai, tapi saya buat dibagi per ruangan. Itu salah saya sebenarnya. Tapi untuk konfigurasinya sama. Nah, ini juga sedikit sedikit masukan untuk teman-teman. Ketika kalian udah konfigurasi di router, kalian bisa lihat nih konfigurasi yang kalian buat. Kalian bisa ketikin di ketika kalian buka router, enable dulu, terus eh, ketika tandanya pagar, kalian tulis aja show running config atau esa running config sama aja. Nah, ini yang saya gunain. Saya bikin VLAN-nya per ruangan, seharusnya per lantai. Tapi untuk domainnya sama semua dan DNS-nya sama sama juga gitu teman-teman. Jadi kurang lebih eh, untuk pengertian VLAN dan penggunaan VLAN di situ sih. Jadi dikelompokin. Kalau misalkan saya nyelesain tugas ini sesuai dengan yang dikasih tahu, yang terjadi adalah yang bisa komunikasi adalah per lantai, bukan per ruangan. Kalau ini per ruangan. Jadi dari VCLAB 401 ke 402 itu nggak bisa. Seharusnya bisa. Jadi yang hijau ini semua bisa bisa eh, komunikasi gitu. Dia connect gitu. Dan di sini juga bisa komunikasi. Tapi kalau nyebrang VLAN, dia nggak akan diizinin kecuali ada konfigurasi khusus teman-teman. Dan kebetulan kita juga belum dijelasin untuk konfigurasi VLAN yang itu. Jadi eh, yang saya buat ini aja gitu. Terus itu untuk VLAN. Kita lanjut ke PPT lagi. Oke. Sebelum nutup nih, ada kata-kata nih dari Abang Bill Gates. Kemajuan teknologi didasarkan pada kesesuaiannya. Hingga tak Anda sadari, sudah menjadi bagian dari keseharian hidup Anda. Oke. Jadi sekian dari presentasi saya untuk string UAS. Terima kasih.